Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Al-hadis yang kami hormati para ibu-ibu keluarga besar Majelis Taklim Sahaja Rumah Sakit JIH Daerah Istimewa Yogyakarta. Terlebih para senior kita yang biasa tempat duduknya tidak boleh bergeser. Alhamdulillah, mari sama-sama kita membiasakan bersyukur. Jadi syukur itu perlu dibiasakan, karena kalau kita terbiasa syukur, maka kenikmatan Allah sekecil apapun tidak pernah terlewatkan. Kita tidak mengucapkan alhamdulillah, karena masih di antara kita lebih banyak mencela terhadap kenikmatan daripada menerima kenikmatan. Ibu-ibu dapat nafkah dari suaminya, ya Allah, 1 bulan 30 juta. Astagfirullah papa, 30 juta papa, itu mah terlalu sedikit. Jadi apa? Lam yashkurul qalil, lam yashkurul katsir. Barang siapa yang tidak terbiasa bersyukur dengan kenikmatan yang sedikit, kenikmatan yang kecil, saatnya Allah uji dengan kenikmatan yang besar, maka yang bersangkutan pun tidak bisa bersyukur. Itulah sekarang muncul sifat tamak, enggerakan. Harta bendanya sudah begitu banyak kan, tapi ternyata sifat konaannya tidak ada. Mereka yang korup dengan begitu banyak yang ia dapatkan, dia tidak pernah merasa cukup. Kurang dan kurang terus. Maka apa? Mari kita biasakan untuk selalu bersyukur. Sebagaimana khotib, sebagaimana penceramah mubalik juga menyampaikan, bersyukur. Karena apa? Sangat sedikit orang yang bisa bersyukur. Jumlahnya sangat sedikit. In English, sedikit. Loh, coba ketika para ibu hadir di ruangan yang megah ini, dasarnya dasar bersyukur, maka apa? Sejauh apapun jaraknya akan terasa ringan, terasa dekat. Pokmen aku sukudu budal, pokmen aku sukudu budal, kudu ngaji petuk karo UAS. Ustaz Ahmad Saija. Ya Allah, berikan
pun akan kembali kepada Allah. Itulah mengapa berita melayu jauh lebih sering dibacakan daripada berita yang lain. Silakan di kampung masing-masing, berita melayu bisa seminggu 2 kali, 3 kali, ya kan? Tapi berita terkait kerja bakti, hajatan paling sebulan sekali. Tidak. Jarang loh ternyata pengajian kotak infaknya begini. Ini hanya bisa saja. Itu Palestina. Alhamdulillah. Nah, ketika ternyata kita orang yang bersyukur melihat kejadian begitu banyaknya berita melayu, kata Allah apa? Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Maka imannya akan bertambah. Kita pun ternyata akan mengalami nasib yang sama. Tinggal menunggu waktunya itu kapan. Maka sering saya sampaikan, karena Mbah Din tetangga saya begitu seringnya menyampaikan berita melayu, sampai-sampai berita kerja bakti saja ketika diumumkan, mengumumkannya keliru, pakai innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu sering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah 3 kali kok monggo mangke kerja bakti. Allah. Yang kedua, alhamdulillah kita bersyukur lagi Allah berikan sehat. Jangan remehkan kesehatan itu. Orang sadar pentingnya sehat biasanya di saat sedang merasakan sakit. Betul? Ibu-ibu punya bawaan sakit gigi misalnya, ketika berlubang sekalipun dan belum sakit, nyaman-nyaman saja. Ini barat tuh senut. Meriang rakyat lorong nepal rano sih. Sadar. Jadi kalau kita diberikan ujian sakit itu ya, ayo tepo-tepo lah begitu. Ya ada titik-titik syukurnya juga, biar kita banyak mengingat pentingnya sehat. Kalau sudah agak capek badannya, ya Allah Jan, buat emot toh Jan, awakmu ki ya ono batese, komisi pengaco dipeng-peng keto, sakjane sahaja kae dibatalke ra opo. Yang ketiga, alhamdulillah Allah berkenan memberikan kesempatan kepada kita untuk bersilaturahim dan bertolakul ilmi, ya. Ya namanya jauh jadi kadang-kadang itu harus sak seperti itu. Insya Allah hadirnya kita hadir yang luar biasa dan dicatat oleh Allah juga menjadi bagian pahala yang berlipat ganda. Amin. Semoga sholawat dan salam senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga terlimpah pada keluarga besar beliau, para sahabat beliau, dan insya Allah tentunya kepada seluruh umat beliau, termasuk para ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Amin. Tidak membeda-bedakan apakah yang duduk di sisi selatan, di sisi selatan bagian timur, bagian timur maupun utara, semuanya akan mendapatkan syafaat beliau. Para ibu dan bapak yang kami hormati, bapak ini ada di belakang. Faiz itu bisa diartikan kemenangan. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang berhak mendapatkan kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan. Yang tentu ingin menjadi bagian di antara mereka yang dapat kebahagiaan tadi. Bantunya artinya apa? Nah, siapa orang yang berhak mendapatkan kesuksesan kebahagiaan itu?
memberikan gambaran dengan jelas dalam surah At-Taubah ayat yang ke-20. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Kata Allah, mereka yang beragam lahir mendapatkan kebahagiaan kesuksesan, ternyata alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Jangan terjebak Bapak Ibu kita dengan kesuksesan yang sifatnya sementara, kehidupan dunia yang hanya sebatas mampir ngombe mata qalil. Maka sering orang melihat kesuksesan orang lain ketika hartanya banyak, jabatannya tinggi, pengaruhnya luar biasa. Padahal kata Allah bukan begitu. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman itu? Orang yang beriman yang pertama adalah orang-orang yang ringan untuk selalu bersyukur. Setiap ada peluang, setiap ada kesempatan, setiap mendapatkan rezeki dari Allah, maka lisannya tidak pernah kering untuk mengucapkan alhamdulillah. Jadi kalau di antara kita kok masih tadi mencela, kok cuma sekian, nanti nggak cukup, kok nggak sekian, kan gitu ya. Yang mengukur itu Allah. Ketika kita sebagai orang yang beriman, insya Allah walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Maka nikmat Allah berapapun akan cukup. Jadi cukup dan tidak cukup bukan ukuran banyak dan sedikitnya, tapi ukurannya kecerdasan untuk membelanjakan data Allah. Ibu-ibu hasil setiap bulan misalnya diberikan 2.500.000, bisa cukup, bisa tidak, tergantung membelanjakan. Malah bisa nabung 2.500.000. Saya kata sama anak saya si yang di Surabaya, Mas, kamu diberikan istri sekian, istrimu sekian, kamu harus nyicil perumahan sekian. Kalau saya hitung sangat sempit di sebuah kota yang cukup besar UMR-nya, tapi ternyata cukup. Berarti apa? Kepandaian untuk apa? Untuk membelanjakan. Walau ketika saya tanya, makan dengan apa nak? Sop tempe garing. Besoknya lagi apa lagi nak? Sop tempe garing. Besoknya lagi nget-ngetan sop. Kadang-kadang wong ini ya ora tekan, kadang-kadang nggak nyampe. Tapi ya memang harus begitu. Dan ketika kita tidak bisa membelanjakan berapapun maka akan kurang. Maka syukur itu harus kita biasakan. Saya sampaikan berkali-kali nggak apa-apa. Ketika saya menikah tahun 97 sama Mama Suryati, kadang serba sulit. Mau kos berupa rumah nggak mungkin, mau nggak cukup untuk itu. Mau kos satu kamar yang tempatnya nggak di atas pun juga nggak memungkinkan. Kita ukur mah kita mampunya kos di bagian bawah tepi sungai Gajah Wong. Di sungainya itu atasnya. Ya mampunya di situ itu. Kalau kita paksakan lebih dari itu, berarti kita memaksakan untuk mengambil bisa jadi rezeki lain yang bukan hak kita. Dari pengalaman 5 tahun di tepi sungai Gajah Wong luar biasa. Pokoknya setiap pagi pemandangan 5 orang jongkok bersama, ngetung bersama, mengeluh tenaga dalam bersama. Ya, kan jadi punya pengalaman gitu. Saya masih ingat ketika masih di SD Muhammadiyah sampai awal-awal saat pulang sekolah mesti paling belakang. Karena apa? Saya melihat ada turahan-turahan. Jadi ada catering saat itu yang masih pakai
saya itu juga selera makan menu itu nanti sayurnya saya kelumpukin sampai di rumah ngetan sayur Allah ya, dan itu harus kita lalui, harus kita lalui ya, seperti itu. Jadi bersyukur ibu-ibu yang sekarang putranya kelas 6 masuk SMP, masuk di SMP manapun jangan aku pengen yang 5 atau yang 5 akhirnya 15 gak diterima karena cari SMP 25 belum berdiri sampai sekarang SMP. Seolah-olah kita yang mengatur Allah gitu loh. Yang namanya hikmah itu selalu di belakang. Seolah kita menjadi orang yang terdolimi di sekolah-sekolah yang biasa-biasa, belum tentu pula mereka yang sekolah di sekolah yang luar biasa akan menjadi orang yang luar biasa. Belum tentu. Maka itulah syukur menjadi penting, dan Allah memberikan jaminan la in syakartum la azidanakum, jika kamu bersyukur pastilah aku Allah akan menambah. Itu jelas apa begitu di sekolah dan lain sebagainya. Yang kedua apa? Orang yang mudah beriman, orang yang ringan bersabarnya. Tidak ada satupun orang hidup yang tidak melalui ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Ya. Berjuang sekuat harus berjuang. Lalu rintangan sudah pasti ada. Jadi setiap orang hidup pasti akan menghadapi rintangan. Jadi kalau kita komentar kok aku ya makanya itu begitu. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan sungguh akan kami coba kamu sekalian. Ya semuanya dalam ujian. Kok aku kok sing kosong. Dapat satu ujian belum selesai muncul ujian yang lain. Allah tidak adil. Jangan Astagfirullahaladzim. Pada ketika kita tahu dahsyatnya sabar, dalam surah Az-Zumar ayat 10 Allah katakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh orang-orang yang bersabar itu akan mendapatkan pahala yang tidak bisa diukur pahala itu. Dalam sedemikian dia dapat pahala, Allah sama berikan cobaan yang berat ya Allah. Nah ujian itu kan tidak selalu sesuatu yang menyulitkan. Yang kata Allah bisyarri wal khair, kesulitan dan kemudahan. Jadi ketika Allah berikan kemudahan bukan berarti itu bukan ujian, itu ujian Allah, bahkan lebih besar dampaknya daripada kesulitan. Jadi bapak ibu-ibu ketika diuji dengan kesenangan harus hati-hati. Kan di film kita kadang terpeleset, kita kadang terjerumus, kita kadang termelanting. Justru ketika kita dalam posisi di atas, maka di atas mudah dilihat, di atas mudah digoyang, di atas pun mudah untuk jatuh. Jadi kalau kita meraih sesuatu maka pakai proses saja. Kalau orang berusaha dia duduk kerja langsung pimpinan tanpa proses, sekali jatuh gak bisa bangkit lagi. Itu namanya apa ya? Ilahallah. Kalau sudah agak kecil sudah berapa? Kata Rasul mengingatkan kita karena apa? Berhati-hatilah ketika
kamu dalam keadaan senang? Mengapa di Semarang malah muncul berita ada bis yang kemudian masuk ke jurang? Ini kenapa? Masuk ke jurang terpeleset terpelanting, apa? Jalannya sangat baik dan dalam posisi sedang hanya harus berhati-hati. Pertama syukur, yang kedua sabar. Yang ketiga orang yang beriman, orang yang sungguh-sungguh. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Jadi kalau kita mengaku orang yang beriman tidak ada kesungguhan, berarti iman kita perlu diragukan. Ada kesempatan berinfak tadi untuk Palestina, ya. Aduh, mengeluarkan tidak mengeluarkan tidak mengeluarkan. Astagfirullah. Tinggi duit siji ini sih. Nenjur infak disusui waduh kurang. Ibu-ibu, ketika kita mau berinfak jangan banyak diperhitungkan. Oh, diperhitungkan pasti gagal. Pasti gagal. Kenapa? Allazi jama'a malu wa adadah, dan orang yang mengumpulkan harta serta menghitung-hitung gagal. Jadi kan mau infak bawa ratusan, eketan, 20-an, 10-an, manuan, lah mau infak 100.000 kok dicekal-cekel leboke, cekal-cekel leboke, cekal-cekel leboke. Asyaiton ya'idukumul faqra. Syaitan itu menakut-nakuti kepada kefakiran. Ojo akeh-akeh. Statusnya kok kenonggo jajan bar pengajian. Gak usah mikir Pak saja, gak usah. Leboknya atusane penting. Ojo seket. Ayo kaos kaki anakmu bolong. Kudu ditukoke geni 20. Ojo 20. 20 kok umi ayam porsi. Akhirnya mangiwan ojo akhirnya kerong. Astagfirullah. Jadi ujiannya luar biasa. Asyaitan ya'idukumul faqr. Ditakut-takuti dia sama kita. Makanya wajah kalau kita keluarkan raguan. Saya kemarin mau bayar cucu dari kakak saya dititipkan ke saya. Saya dapat titipan 2 cucu. Sekarang SMA semua. Jadi kakak saya sudah meninggal dunia. Yang pertama namanya Raden Koro Tuginem. Karena lahirnya 10 jam. Cucunya sudah 10. Nah itu ya sudah lari ijen itu buat titik 2 yang SMA itu. Kemarin ini saya dapat uang buat daftar ulang putu penggodeane ditabung maupun buat daftar ulang cucu nanti daftar. Nah kita belum rampung belum proses. Sebab bukan kan pegang metune gitu. 2 anak ya lumayan ya, alhamdulillah. Jangan muncul keraguan, wajah bersungguh-sungguh. Wabi anfusihim, dan juga dalam jiwa raganya. Ibu-ibu mangkat orang ngepot sokun dilawan. Berangkat. Ketika kita niatnya karena Allah yang berangkat, kesulitan yang kita hadapi di tengah jalan pun ada jalan keluar. Itu keyakinan. Saya isi pengajian dari mana malam, ya Allah ya Rabbi, saya nggak membayangkan ternyata bensin motor saya habis di Timoko. Ya, habis ya Allah. Waktu beribadah pembagian yang baru dan juga ladang sudah tutup jam 12, setengah 12 malam. Saya nggak bayangkan harus nuntun sampai kemana, sampai ke Botok Kenceng, Bantul sana,
yakin nangis biasa. Ya Allah, di belakang. Assalamualaikum Pak. Ya Allah, Ustaz Saijan. Ya memangnya siapa? Ustaz Saijan. Sudah pemerintah. Allah ya. Ya ternyata dia itu kerja shift-shiftan. Pulangnya juga bersama dengan saya. Oh, Ustaz ternyata apa kok bisa ini ditutup? Ya habis. Kok udah nih? Langsung ngebut ke jalan. Veteran begitu punya mencari bensin, dapat satu dokter langsung dibawa. Ini Ustaz, dia bisa jalan. Alhamdulillah. Terus akhirnya beda apa? 2 botol itu. Nggak usah Pak Ustaz, biasa sama beribadah. Seandainya dia pun nggak ada susunya rupanya. Siang ratusan ribu. Jadi wajah itu berjihad, bersusu-susu. Ini yang pertama alladzina amanu, orang-orang beriman. Yang kedua siapa? Wahajaru, orang-orang yang berhijrah. Ya. Nah, apa itu berhijrah itu sebetulnya Bapak Ibu yang kami hormati? Jadi hijrah itu bisa dikatakan al-muhajiru man hajaro manahallahu anhu. Jadi yang disebut hijrah itu orang yang hijrah dari apa? Larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka yang punya dosa cukup berlipat, mengapa? Segera bertaubat. Mereka yang kemudian terbiasa melakukan larangan Allah, segera insaf. Dengan begitu, larangan Allah, apa saja larangan Allah begitu banyak. Bisa lihat nanti dalam surah Al-Furqan. Sambil satu saja. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Jangan mencari Tuhan lain selain Allah. Artinya apa? Jangan sampai syirik, jangan sampai khurafat, jangan sampai takhayul. Ini larangan. Kita hindarkan betul. Coba ketika kita syirik, berarti apa? Kehidupan kita itu kemudian menduakan Allah dengan yang lainnya. Sujudnya sudah setiap hari iya karena dua, iya karena sekali, tapi setiap hari pula masih meminta kepada selain Allah. Kadang-kadang mungkin katanya rumah makan Islam, tapi ternyata kok di dinding-dindingnya masih tertulis jimat penglarisan. Tulisannya Arab, berarti apa? Dia masih percaya pada sesuatu bisa memberikan keuntungan. Pada setiap hari kita kemudian sudah iya karena butuh iya. Ini harus kita jaga betul. Karena ini bagian dari apa? Bagian dari larangan Allah yang harus kita hindari. Sekarang sudah nggak samanya. Kalau dulu ya kita mau pakai baju hijau, jangan hijau. Nanti kamu desain mirror gitu. Ganti merah. Merah jangan merah, nanti ditarik mirror. Akhirnya ganti coklat. Takut ditarik mirror kulon. Kalau kita tergantung begitu dan bergantung begitu, kita mau kemanapun tidak pernah nyaman. Kenapa? Karena sandal kita bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana ojo-ojo kok keseret ombak, ojo. Silakan dicek mereka yang ternyata terbawa ombak. Rata-rata mereka tidak pakai baju. Ya sedang renang kok. Jangan begitu. Jangan coba membawa jamaah haji saya yang pengen kegiatan Pak Saijan buat pengajian di Ubud, di Cilacap saja, di rumah Pak Saijan, oke. Pas selesai saja main pakai perahu itu di pantai Jetis Cilacap itu. Banyak yang pakai baju hijau.
ini anu Pak, kalau hajatan kok jangan bulan Suro Pak. Kalau bulan Suro itu bulan yang penuh dengan kesialan Pak. Belgedes. Lah bulan Muharram itu masuk dalam arba'atul hurum, 4 bulan yang dimuliakan. Kok kita jadi bergeser keyakinannya, ketakutan betul melakukan kegiatan? Ini jadi aneh. Mestinya apa? Malah kegiatan yang baik-baik kita laksanakan di bulan yang baik. Coba sekarang saya itu sedikit sepi order pengajian mantenan, jarang mantenan sekarang. Karena bulan Muharram, supir kan juga jarang. Karena mereka beranggapan kalau supir kan di bulan Muharram cepat gatot menang. Ini kan masalah. Maaf saya sampaikan, saya pas waktu khitan anak saya yang pertama itu saya tanya dulu, Mas mau khitan tanggal berapa? Ayah aku mau khitan tanggal 1 bulan Suro ayah. Wah mantep ini anak. Wah setelah khitan saya lihat hasilnya, wah potongannya apik banget. Karena orang-orang saya lihat yang lain gak pada khitan saat itu. Kalau suratnya dulu kitanya bulan apa? Dan kok masih ada keyakinan begitu? Wah ini Pak, kalau saya itu jarang nggak pakai, rasanya jadi abot, pemetan, lemas gitu ya. Ini berarti percaya pada sesuatu memberikan kekuatan. Ya, pakai aki kan tidak apa-apa. Yang penting itu hanya perhiasan saja. Tapi tidak punya keyakinan aki itu memberikan kekuatan. Ini penting kenapa? Masalah syirik, khurafat, takhayul itu menjadi bagian yang kita harus berhijrah. Harus apa? Harus kita bersihkan. Yang kedua apa? Wala yaqtuluna nafsan allati harramallahu illa bil haqq. Kata Allah. Dan janganlah membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan kecuali yang diperbolehkan. Sekarang yang namanya membunuh karakter, membunuh seseorang nampaknya begitu ringan, menteror seseorang begitu mudah. Betul? Saya lihat sama tadi itu ada seorang dokter yang di apa? Intimidasi. Itu di mana Bu? NTT. Ini kan pembunuhan karakter awal. Akhirnya jadi depresi dan. Nah sekarang apa-apa kemudian dilakukan bagaimana untuk menyingkirkan orang lain dengan cara membunuh mereka. Begitu mudah. Kita nggak usah membahas yang lain, kalau Palestina sudah jelas otomatis itu kezaliman yang luar biasa. Saya nggak tahu sampai kapan, karena Allah itu memang membuat situasi begitu, karena Allah juga punya tujuan yang lain. Karena apa? Biar banyak orang yang berjihad. Tapi ibu, saya sepakat dengan nggak usah ke Palestina. Cukup ember tadi di loh, kita kan harus ukur fisik kita. Kita bukan fisik orang-orang daerah padang pasir yang mereka bisa sehari nggak makan pun kuat. Ya, 2 hari pun hanya makan, mungkin minum 1 teguk air sama kurma 3 masih kuat. Dan kita kok pengajian dapat minum, dapat snack, pulang masih jajan kok. Orang betah ngomong. Saya cuma khawatir jangan-jangan naik pesawat ke Palestina, belum sampai Palestina dikembalikan ke Indonesia. Tulisannya Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kita membantu tidak harus kemudian langsung ke sana. Lah wong ke sana pun juga kita nggak bisa masuk. Ya bantuan saja yang kita berikan. Dan tidak cukup doa itu, kadang-kadang aneh itu. Saudara kita jangan aku simpati untuk doa. Doa bukan tidak penting. Ini dia mau
didongake tok ya tetep mati. Nila kita gap ya. Enggak. Lalu apa? Wala yaznun. Janganlah kemudian kau berbuat zina. Ibu-ibu yang kami hormati, Allah menunjukkan istijrojnya. Apa itu istijroj? Muncul, lulu, membiarkan orang lain mendapatkan sebuah kesenangan. Tapi sebetulnya dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya Bu, sekarang banyak orang-orang yang ternyata tidak pakai nikah malah cepat hamil. Loh kan begini, sekarang orang-orang hamil di luar kan luar biasa kan? Yang sudah jangan begini. Itu sementara kadang yang menikah resmi menjaga kesuciannya malah kadang-kadang cukup berjarak lama baru diberikan momen. Ini kan bagian dari istijroj. Maka apa? Kalau kemudian orang tidak sabar, kalau gitu zina saja. Kan itu. Betul kata Allah, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jadi zina itu seburuk-buruknya jalan. Maka para ibu nyun sewu, sekarang kita di media sosial yang tentu tergantung kita memakainya. Konten yang bagus juga banyak, tapi konten yang merusak juga tidak sedikit. Ketika sekarang anak-anak melihatnya seperti makdul dibuka YouTube, yang isinya porno banyak tidak? Banyak ya? Berarti dia sudah melihat di sini. Banyak anak. Kamu sama buka itu ada namanya goyang hot Lombok NTT. Itu ada di situ. Terus yang laki dan perempuan begini-begini ya. Ya Allah, itu kan ditayangkan dan dilihat oleh semua orang dan semua usia. Bagi mereka nggak adanya ini gunanya. Ya, kalau anak-anak yang melihat kemudian pikirannya jadi ke arah sana, maka pintu perzinaan akan mudah terjadi. Makanya satu, Bapak Ibu, mohon kita harus kontrol betul penggunaan media sosial kita. Ya. Cari konten yang bagus. Yang kedua apa? Anak-anak kita tolong pergaulannya dikawal betul. Jangan sampai salah gaul. Teman dekat kok orang urusan, orang gagas. Teman dekat kalau laki dan perempuan hanya berdua, sekuat apapun imannya, inginnya tidak kuat. Imran, Allah ada saja. Jangankan seperti kita, mohon maaf, banyak kiai yang sekarang terjebak dengan pencabulan. Kurang apa kiai? Kurang ajar. Gimana jawabannya? Betul. Ini memberikan gambaran dahsyatnya orang berpeluang berbuat zina. Dahsyatnya loh. Jadi nggak bisa diukur, wah dia tuh pandai agama, dia kemudian orang yang paham agama, ya kan? Paham agama belum tentu implementasi dalam keseharian sesuai dengan yang dia pahami. Kenapa? Ada pengaruh dari luar. Ya mosok di tempat tertentu ada kiai, geragas 5 santri. Padahal saya baru 1, dia 50. Ada juga yang ternyata ngakunya pondok tertentu, tapi kan mencoreng nama pondok. Boleh kemudian tukar-tukar pasangan. Kalau ternyata lihat pasangan orang lain, ya tentu kan bagaimana dong, nggak pernah dilihat ya. Anehnya tukar menukar barter, dan itu disahkan oleh mereka.
Ini kan wala yasnun. Janganlah kau berzina sementara peluang berzina luar biasa. Oh, mungkin kalau guru nggak, wah guru yang kemudian terjebak cabul juga ada, dosen pun juga ada. Mau memeriksa skripsi begitu, ya, yang mungkin halaman ini ya Mbak ya, halaman sebelah sini, tangannya kena, pengen cepet lulus tidak, pengen cepet, nah, itu oknum tapi banyak. Makanya apa? Makanya kita harus ikhtiar, berhati-hati, berdua lawan jenis, nah, wis gak kuat gak usah. Saya cek momen saya sering dulu ketika saya mahasiswa itu teman-teman satu kelas sering, Mas ayo diantar pergi, saya laki-laki sendiri perempuannya sampai 15 aman, enggak masalah. Iya. Tapi kalau berdua itu saya kan bilang saya yang bilang saya kan lah kan begitu. Apa? Gak apa-apa, gak ada yang tahu kok. Sudah nanti gampang bertaubat. Ini loh kadang-kadang yang muda-muda terjebak melakukan maksiat dengan godaan tadi, gak apa-apa, umurmu masih panjang, nanti bertaubat kan gampang. Kejadian yang terjadi di tempat tertentu, ada mahasiswa yang hubungan gelap waktu itu. Aku gelap, listrik dimatikan, pintu ditutup, jendela dikunci. Terjadi zina apa? Hamil. Apa kamu udah berhenti? Saya kan datang lagi. Kamu itu mahasiswa, malu loh ketika terdengar kamu nggak menghamili orang lain. Apa nanti kata orang tua dan masyarakat kamu? Gugurkan. Mengapa? Doa yang berikutnya muncul apa? Menggugurkan. Dan waktu itu kemudian diajak ke seorang dukun dan langsung disuruh minum ramuan. Ini pengaruh dari minuman. Kontraksi. Saya ini hanya baca dan kemudian juga ada videonya waktu itu. Akhirnya saking paniknya kan, akhirnya oleh yang laki-laki dibawa ke rumah sakit. Tapi sebelum sampai ke rumah sakit, mau saja sudah keluar. Tapi keluarnya justru kakinya dulu. Kira-kira panik tidak boleh begitu? Panik kan? Saking paniknya kakinya ditarik. Akhirnya apa? Tertinggallah kepalanya di dalam. Akhirnya dibawa ke rumah sakit karena pendarahan luar biasa. Lah akhirnya di rumah sakit dilihat apakah kepalanya masih di dalam atau tidak? Pakai alat yang namanya UGD waktu itu. Dijahit kemudian dikubur. Ini artinya meremehkan dari proses awal, artinya terjadilah proses-proses berikut. Maka wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Hati-hati betul. Ini bagian apa? Hijrah kita apa? Menghindar. Pak, kita kan hanya reuni. Reuni banyak yang kemudian merusak hubungan keluarga. Kalau nggak hati-hati. Satunya sahabat cerai dengan suaminya karena suaminya itu mencintai teman SMP-nya waktu itu. Dia ingat lagunya waktu itu. Ibu indah berbunga, kau mengajak aku ke sana, memandang alam sekitar.
gitarnya ketika senja telah tiba mentari. Apa ya? Yang satu jempol tuh istrinya. Apa istrinya? Ustadz, saya itu mau dipoligami, terang-terangan, tapi jangan dikasih. Itu istrinya. Oke lah, suami saya sekarang sudah tertarik sama yang teman dulu di SMP, nikahi saja. Saya istri pertama, dia istri yang kedua. Kok luar biasa? Kok mandok? Apa sih? Ini 3 poin saja ya. Jadi walladzina la yata'una ma'allahi ilahan akhar, tadi larangannya adalah jangan bertuhan selain Allah, jangan membunuh, dan jangan berbuat zina. Itu kalau kita berhijrah Pak, yuk kita jauhkan betul. Semakin tinggi jabatannya, semakin besar godaan, semakin terkenal atau kondang, semakin besar pula godaan. Sekarang kalau kita melihat ada gus-gus gitu, ada ustadz-ustadz muda itu kalau pengajian yang isinya hanya isi komunikasi dengan perempuan. Lihat saja di beberapa itu. Bagaimana kabarnya? Kamu dari mana? Ingin apa? Ini dilamar. Jadi bahasa-bahasa yang menuju ke arah yang tidak baik. Yang terakhir saya hanya sampai 19 karena manturnya saya itu harus hijrah. Karena sudah mintanya lama sana. Saya kan biasa mintanya kurang berapa hari. Bisa nggak besok? Bisa Pak. Ya bisa di jam sekian. Yang terakhir wajah itu tadi. Wajah itu fisabilillah. Jadi berjalan Allah. Jadi iman, hijrah, dan jihad. Kata Allah, a'dhamu darajatan indallah. Maka mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul faizun, dan mereka orang-orang yang layak mendapatkan kemenangan atau kebahagiaan. Selesai. Ya, kita doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas salihin. Rabbi hab li minas salihin. Rabbi hab li minas salihin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban
Rabbil Alamin.